Halo, what's up guys? Kembali lagi ke channel kita Berkah Fishing Official. Bagi teman-teman yang lagi gabut, yang hobinya cuma mancing, bisa pantengin di video-video kita ya guys. Tapi jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen karena semua itu gratis. Dan juga bagi teman-teman yang lagi mancing, jangan sampai maju ya guys. Kalau maju nanti kecemplung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Berkah Fishing Official. Oke guys, hari ini kita mau ada sesi wawancara nih. Tiba-tiba kemarin ada telepon dari ASN setempat, mau istilahnya mau wawancara untuk apa ya? Inspirasi lah, intinya untuk inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman pemuda yang ada ya, terutama di daerah Blitar sendiri. Nah, video-video habis ini kita mau take sama beliau yang mau mewawancarai saya karena dianggap dapat menginspirasi pemuda dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda dan juga maupun orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di sekitar daerah kita. Oke, bagaimana nanti wawancaranya? Stay tune. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena semua itu gratis. Stay tune. Salam dengar. Hari ini kita akan melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang menurut saya di usia yang masih muda ini beliau memiliki pengalaman hidup yang luar biasa sehingga menginspirasi khususnya kalangan muda. Baik, langsung saja kita perkenalkan. Selamat siang, Mas. Ini saya panggil Mas atau Pak ya? Selamat siang, Mbak. Enak mas saja. Ya, masih muda ya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, ini kita ngobrolnya agak jarak jauh karena kondisinya seperti ini ya Mas ya, nggak apa ya. Baik, bisa diperkenalkan nama, latar belakangnya seperti apa? Baik, nama saya sendiri untuk nama lengkap Alif Bagaskara Azrul Ulama, tapi biasa dipanggil sama Bagas. Nah, untuk saya sendiri sih untuk latar belakang mungkin banyak dikenal orang sebagai apa ya, dibilang aktivis dan tidak terlalu aktivis, dibilang sebagai pionir ataupun pemuka, dengan bilang tokoh, saya juga bukan tokoh. Cuma saya banyak ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat ataupun di apa namanya, di lingkungan lah, intinya di lingkungan sekitar itu. Ya. Baik, untuk bisa diceritakan lebih lanjut Mas dari pendidikannya dulu gimana, terus dulu kuliah atau memang masih bekerja? Kan sekarang ini kan di usia berapa tahun ya kalau boleh tahu? Saya 25 tahun. 25 tahun ini sudah memiliki, bisa dikatakan perusahaan terwujud. Perusahaan yang masih dalam skala yang berkembang. Jadi bisa diceritakan mungkin mulai dari dulunya atau kuliah Pak atau langsung kerja? Oke, jadi saya dulu memang dari kecil dididik untuk keras. Maksudnya keras itu bisa berusaha dengan
dengan kemampuan saya sendiri. Nah, kemudian saya dimulai di SMP sudah rajin ikut organisasi, kemudian di SMA saya ikut kegiatan-kegiatan seperti paskibraka, juga ikut kegiatan-kegiatan olahraga yang saya mempunyai keunggulan di situ. Dan kemudian cerita saya dimulai dari mahasiswa. Jadi di mahasiswa itu saya ikut kegiatan juga yang membawa nama kampus saya ke ajang nasional. Nah, dan di situ pun saya juga sambil bekerjanya pun dulu saya serabutan, mulai dari bantu-bantu di kantor kerabat, kemudian jadi driver, kemudian merintis usaha sendiri. Nah, di titik saya itu mulai di semester ketiga, kalau tidak salah, itu saya juga merintis usaha sendiri dari modal yang saya tabung mulai dari SMA, kemudian mempunyai modal sedikit, akhirnya berkembang hingga lulus saya menjadi sarjana. Pernah terpikir juga untuk ikut bekerja di perusahaan, melamar kerja sana, melamar kerja sini, cuma mungkin belum jodoh. Akhirnya saya mengembangkan bisnis yang sudah saya rintis dari mahasiswa. Oke, kalau boleh tahu kan tadi disebutkan dari SMA itu sudah memiliki istilahnya modal sedikit-sedikit. Nah, itu bisa diceritakan itu dari mana? Maksudnya masih sekolah, SMA kan masih sekolah. Nah, itu apakah juga sudah mulai bekerja atau bagaimana sehingga bisa terkumpul modal dari SMA? Jadi saya itu dulu memang kalau di olahraga dibilang gimana ya, tarkam. Kalau saya bidangnya dulu sepak bola, jadi ikut tarkam ya lumayan. Ikut tarkam itu dapat penghasilan, saya tabung buat beli bensin, terus kita keliling. Jadi dulu itu saya pulang sekolah SMA itu sering pulang jam 7 malam. Jadi berangkat pagi, pulang jam 7 malam. Jadi berangkat sekolah itu udah bawa peralatan sepatu bola dan sebagainya. Seperti itu. Dan masih ada kegiatan-kegiatan lain seperti ada paskibraka dan sebagainya, itu saya ikuti semua. Baik, kemudian untuk organisasi sendiri Mas, dari tadi disebutkan dari mulai sekolah itu kan sudah mengikuti organisasi. Nah, itu organisasi apa aja ya Mas yang kira-kira Mas Bagas ikuti dari kecil dan sampai sekarang ini? Jadi kalau di SMP itu kan di sekolah itu ada OSIS kan? Ya. Jadi SMP itu saya belajar mulai dari OSIS. Jadi di OSIS itu saya jadi koordinator si, kalau tidak salah si, saya lupa, tapi jadi saya jadi koordinator si berapa itu. Kemudian SMA ikut kegiatan organisasi seperti paskibraka yang saya sebutkan, kemudian ada di sepak bola organisasi mengurus organisasinya juga. Kemudian di mahasiswa saya ikut organisasinya juga, di fakultas itu organisasinya sepak bola juga. Kemudian lucunya dari titik mahasiswa itu saya dari sepak bola, kemudian saya berpindah haluan, berpindah haluan olahraga, saya ke panahan. Dan sampai sekarang saya masih aktif di organisasi panahan di kabupaten kita. Nah, seperti itu. Dan itu kan di kapasitas kabupaten enggak ya. Untuk kapasitas daerah lingkungan sendiri saya juga aktif di seperti Karang Taruna di desa, kemudian aktif di daerah, maksudnya di kampung kan saya rumahnya desa nih. Misalnya kegiatan-kegiatan kampung itu saya juga ikut serta. Misalkan mau mengadakan, kalau bicara bisa, terus ada pengajian, begitu
saya sama teman-teman selalu aktif dalam kegiatan. Berarti sampai sekarang masih aktif Masih berorganisasi aktif. ya? Baik, sekarang kita masuk ke pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan khususnya bisnis yang dirintis sendiri, nah itu bagaimana? Mungkin bisa dibagikan bagaimana supaya kita ini yang masih muda itu kan kadang kan nggak berani untuk menjalankan bisnis sendiri seperti itu. Oke, jadi untuk prinsip saya kalau di perusahaan sendiri yang saya rintis atau di bidang pekerjaan ya, jadi jangan pernah intinya takut untuk mengambil spekulasi, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk mengembangkan. Jadi saya dari mahasiswa itu juga pernah gagal, katakanlah dari modal ya dibilang 2 juta akhirnya sampai habis. Nah, saya di situ nggak putus asa, apalagi saya sudah bisa terjun langsung di pekerjaan saya langsung fokus bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnis saya. Nah, saya dulu cuma bekerja bertiga, jadi saya sama ada karyawan 2. Nah, itu kalau mereka berdua ini yang benar-benar bantu saya sampai sekarang, bantu dari mulai rintis, mengembangkan saya, dan juga intinya membantu pemasaran di produk-produk kita bertiga. Nah, dan saya dari dulu modal memang mengumpulkan, akhirnya berani spekulasi hingga mengembangkan saya menjadi, saya namakan perusahaan saya Berkabut. Jadi saya mengembangkan saya di bidang-bidang ada akikor, terus kemudian ada di bidang sport, ada di bidang fishing, ada di bidang prasmanan lah, intinya kayak catering gitu. Nah, tapi kita fokuskan di kambing, olahan kambing. Nah, kemudian dari tujuan saya sebetulnya awal itu mengembangkan usaha saya karena melihat teman-teman dan juga ada beberapa orang yang saya anggap penting, maksudnya orang yang lebih sepuh dari saya, orang yang lebih tua dari saya, cuma saya anggap penting dalam hidup saya, jadi saya bukakan usaha biar beliau bisa bekerja juga dan juga dapat sedikit-sedikit tambahan penghasilan karena di pandemi ini, Mbak ya. Jadi istilahnya membantu sekitar ya, supaya Betul. membuka lapangan pekerjaan untuk Betul. orang-orang terdekat. Betul. Jadi dari 3 sekarang alhamdulillah karyawan saya sudah menjadi 25 orang. Dan itu saya untuk bisnis sendiri dari 1 toko sekarang menjadi 4 toko. Dan juga sekarang kita pilih, maksudnya ada sales juga yang jalan. Jadi ya dari spekulasi nekat lah. Kalau orang muda itu kan jiwanya jiwa nekat. Ya tapi alhamdulillah karena kita jalannya dipermudah hingga teman-teman juga bisa bekerja sama kita. Selanjutnya, bagaimana caranya Mas untuk menjaga mutu produknya sehingga konsumen itu tetap percaya sampai saat ini? Kan tadinya berawal dari 1 toko bisa menjadi 5 toko, kemudian dari karyawan yang masih 3 sekarang bisa menjadi puluhan. Itu bagaimana? Jadi kita pembahasan dari barang produk saya sendiri itu ya. Untuk produk saya sendiri kita produksi itu langsung dari saya awasi sendiri dan juga yang 2 karyawan yang ikut saya dari awal, dan itu benar-benar orang saya. Jadi dia yang turun
memperhatikan kualitas dan juga memperhatikan bagaimana cara kerja karyawan-karyawan yang lain. Nah di situ saya betul-betul nggak mau sampai kualitas barang produk saya itu menurun gitu. Meskipun memang di pandemi seperti ini ekonomi agak susah ya. Cuma saya percaya dengan kualitas saya yang tetap menjual di kalangan masyarakat luas, jadi tetap dengan biaya produksi yang meningkat, saya tetap menjual dengan kualitas yang sama dengan sebelumnya. Saya tidak pernah menurunkan kualitasnya karena kepercayaan masyarakat luas dan juga intinya apa ya, orang suka sama produk kita itu seperti saya menjaga amanah mereka agar tidak terkecewakan dengan produk yang kita jual. Seperti itu. Apalagi di bidang jasa yang di bidang agrikultur ataupun masakan ini betul-betul kita menjaga kualitas, kesehatan dan sebagainya. Jadi saya pernah mengalami itu satu kejadian. Saya juga kurang paham bahan apa yang kurang bagus waktu itu kita belanja. Masakan kurang, maksudnya saya rasakan kurang menjual ataupun kurang dengan standar kualitas yang saya pedomankan atau SOP di perusahaan ini. Kita masak ulang, kita buang, kita masak ulang lagi. Ya kalau dibilang rugi pasti rugi, cuma dari situ kita bisa mengembangkan pemasaran yang lain. Jadi misalkan gini Pak, pengembangan yang paling saya istilahnya iklan yang gratis tapi maju itu di kalangan emak-emak. Ya benar kan? Ya untuk masakan sendiri. Jadi kita berikan cuma di situ, kalau misalkan masakan kita kasih seperti apa namanya? Bukan poster, apa namanya? Yang kecil-kecil kelak apa ya? Stiker. Jadi kita stiker di kotaknya. Kalau misalkan kita catering, di situ kita kasih apa namanya? Tulisan-tulisan bahwa ini produk kita. Nah, dari emak-emak sendiri kan misalnya apa namanya? Bilang nih pasti ke teman-temannya, oh masakannya ini enak. Nah, itulah yang bikin malah cepat dikenal masakan. Maksudnya istilahnya kalau orang Jawa itu betok tular. Ngomong pandemi, nah di kondisi yang sekarang ini kan mungkin nggak Mas aja, tapi semuanya seluruh Indonesia merasakan bahwa ekonomi sekarang itu memang menurun. Nah, di kondisi yang pandemi seperti ini, apakah di bisnisnya Mas itu ada penurunan atau malah ada menaikkan omset? Oke, jadi penurunan jelas banyak. Kalau penurunan jelas di awal pandemi itu di bidang satu itu penurunnya drastis. Jadi untuk pemasaran masakan betul-betul nggak ada. Tapi alhamdulillahnya di satu bidang yang lain, di fisiknya itu malah meningkat. Karena banyak orang yang lockdown ya, awal-awal lockdown bingung mau ngapain, hari bulan akhirnya mancing. Akhirnya mancing, mereka belajar mancing. Nah, untuk sekarang ini mulai stabil, agak meningkat sedikit untuk masakan, cuma fisiknya yang menurun. Karena orang mungkin udah save money atau save dana untuk kelanjutan pandemi, karena pandemi belum ada ujungnya, kapan berakhirnya. Kemudian saya ingin tahu Mas, bagaimana sih caranya Anda itu mengelola manajemen perusahaan? Nah, kebetulan sekali Pak. Jadi saya dulu kuliah di bidang psikologi. Jadi saya tahu bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola manajemen perusahaan, dan juga manajemen karyawan. Di situ kita betul-betul menjaga standar karyawan. Nah, standar kita itu simpel. Mereka yang nggak bisa bekerja, asalkan kalau orang Jawa bilang benar, jujur, pasti tak bilang. Meskipun dia nggak bisa bekerja. Karena dengan dia, meskipun dia nggak bisa bekerja, tapi dia itu baik,
dia itu jujur, kita ajari sedikit-sedikit, pasti dia bisa bekerja juga. Tapi kalau misalkan kita cari orang yang pintar di bidang tertentu, nah malah saya yang susah untuk mengawasinya karena dia pintar, bisa juga dia memintari saya gitu. Nggak, itu di satu bidang Mbak ya, maksudnya untuk bidang di bidang manajemen yang lebih misalkan di akuntansinya ataupun di bidang promosinya, saya juga cari orang yang betul kompeten di bidang tersebut. Jadi tetap enak untuk mengawalinya. Dan kalau masalah manajemen istilahnya manajemen apa ya, keuangan atau manajemen saya di bidang itu, karena ada beberapa cabang ya, beberapa bidang usaha, saya terus mengawasi setiap harinya. Jadi saya pakai sistem lah. Nah sistemnya itu di aplikasi sistemnya itu betul-betul transparansi dengan stok di satu toko, dengan gudang, dan juga di kantor. Jadi ada pergerakan, ada penjualan, pasti di situ langsung terlihat. Jadi kita betul-betul meminimalisasi adanya istilahnya apa ya, karyawan yang kurang baik. Misalkan barang ini terjual tapi tidak dilaporkan, nah itu tidak bisa karena semua sistem. Baik Mas Bagas, terima kasih atas waktunya, atas pengalaman yang inspiratif sekali ya untuk kalangan muda. Semoga ini nanti bermanfaat bagi masyarakat luas negeri, khususnya untuk kalangan muda, biar tidak biar tidak ada rasa minder untuk memulai bisnis sendiri. Ya, mohon maaf atas mengganggu waktunya. Sebentar. Terima kasih. Semoga bisnisnya lancar, sukses terus untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.